Presiden Donald Trump baru-baru ini memperkenalkan Strategic Bitcoin Reserve dan US Digital Asset Stockpile yang menandai perubahan besar dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap aset digital. Lantas, apa pentingnya bagi masa depan aset kripto Indonesia? Bloomberg Technos Podcast, Technozone bersama Pandu Sastrowardoyo dan Wery Enggo Prayogi. Halo, nama saya Pandu Sastrowardoyo. Ini adalah Bloomberg Technos Podcast, Technozone. Presiden Donald Trump baru-baru ini memperkenalkan Strategic Bitcoin Reserve, cadangan strategis Bitcoin, dan US Digital Asset Stockpile. Ini adalah persediaan aset digital Amerika Serikat. Nah, ini perubahan besar sekali ya terhadap aset digital dari Amerika Serikat. Nah, ini tentunya karena ini administrasi semuanya yang serba baru, banyak hal-hal yang kayaknya administrasi sebelumnya tidak melakukan. Tapi yang menarik adalah kita sebenarnya sudah pernah ngobrol soal ini di acara ini juga di Technozone. Ya, hari ini saya bersama Timothy Ronald dan Oscar Darmawan. Waktu itu kita ngobrol dengan Oscar Darmawan kalau nggak salah. Kita ngobrol soal ini juga. Dan saya ada Mas Wery, co-host saya. Mungkin juga kita perlu recall lagi sedikit ya, Mas Oscar ya. Hari ini apa yang kita obrolkan pada saat itu lebih tepatnya 2 minggu lalu lah ya, sampai weekend kemarin juga akhirnya ada sebuah update yang sedikit banyak apa yang kita sampaikan pada saat itu ya, termasuk hari ini adalah tambahannya selain bukan hanya strategic Bitcoin Reserve ya, ada stockpile. Nah mungkin kalau dari Pandu melihatnya seperti apa tuh, kondisinya seperti itu, apakah tetap menarik? Kayaknya menarik. Jadi waktu itu kita terakhir kali diskusi karena ada beberapa senator, Kak Cynthia Lummis sama yang beberapa yang lain yang bilang bahwa ini Bitcoin bakal jadi ada strategic reserve-nya nih. Proposalnya ada. Tapi yang waktu itu belum ada adalah diskusi mengenai aset digital lain. Nah, kemarin justru rada lucu tuh, Trump waktu mengumumkan di Truth Social, yang pertama dimunculin bukan Bitcoin sama Ethereum. Yang pertama disebutin tuh justru ada XRP sama Solana. Dan baru dia quote tweet, dia co-share, dia tambahin nih BTC sama Ethereum. Itu yang rada lucu ya, Oscar. Menurut kamu gimana tuh? Kok bisa kayak gitu? Karena mungkin namanya, kan dari Trump kan cuma ngikutin skrip yang diberikan dari governance-nya ya. Tapi itu satu hal yang menarik loh. Kenapa pada akhirnya Trump ingat gitu. Itu artinya Trump sendiri personally interested dengan Bitcoin dan Ethereum. Iya. Karena dia menambahkan di terakhirnya, sekalipun di awal-awal di skripnya mungkin nggak keluar itu nama-namanya. Ya, itu kan sesuatu yang interesting kalau kita pikirkan. Ada unsur kesengajaan nggak? Gitu? Aku cuma kepikiran aja kalau kita lihat Trump nge-tweet kan nggak kayak kita nge-tweet pakai HP gitu kan. Ada satu, saya pernah lihat tuh ada foto di sampingnya Trump ada satu orang yang ngetikin di laptop gitu kan. Dia nggak ngetik sendiri gitu, berarti kan ada beberapa layer gitu sebenarnya. Apa ada unsur yang lain gitu di situ? Kalau saya selalu memandang bahwa kripto yang lain itu memang menarik. Okay. Tapi kalau memang kita memandangnya sebagai aset devisa atau strategic reserve, saya lebih memandang Bitcoin satu-satunya yang paling cocok sih sampai sekarang. Jadi kalau memang akhirnya malah Bitcoin nggak diinkludkan, itu sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Yeah. Mungkin langsung kita kasih gambaran yang lebih fundamental ya ke Mas Timothy. Sebenarnya apa sih sebenarnya strategic reserve gitu ya? Karena Mas Timothy kan bergerak di bidang edukasi ya, artinya ini juga penting untuk kita melihat publik bahwa kita ini bicara soal apa dan apa implikasinya ke pasar kripto di Indonesia seperti itu. Strategic reserve ini dari US sendiri itu merupakan menurut saya sebuah signal kepada dunia, di mana pemerintah US sudah mensupport yang namanya dunia aset digital dan juga cryptocurrency. Tapi uniknya, ini tidak sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar. Karena kan ditulis di situ budget neutral, di mana dia tidak akan menambahkan, dia hanya tidak akan menjual reserve yang dia sudah punya dari hasil sitaannya Silk Road. Sebenarnya dia akan menambahkan, asal netral secara budget. Jadi dia bisa mengambil alihkan dari budget yang lain. Bahkan waktu diskusi dengan Scott Bessent bilang bahwa ini nggak apa-apa kok kalau kita jual Ethereum misalnya untuk BTC. Betul. Jadi, tapi belum ada pembelian secara signifikan yang diekspektasikan oleh para pelaku pasar. Jadi menurut saya apakah fenomena ini mirip seperti zaman ETF waktu Grayscale
di-approve. Waktu GBTC. ETF, waktu GBTC ini mirip sekali. Jadi waktu GBTC di-launch, Bitcoin harganya tuh nggak mengalami kenaikan, cenderung penurunan justru. Iya, well, sell the news, right? Sell the news. Tapi ketika 2 tahun setelahnya BlackRock mengeluarkan IBIT, justru itu menjadi tanjakan signifikan terhadap ETF. Nah ini menurut saya akan sama. Ini merupakan mercusuar bagi semua negara lain untuk membuat strategic reserve-nya sendiri. Jadi ini efeknya akan domino, dan ini merupakan langkah baik di dunia kripto menurut saya. Indonesia juga dong ya? Hopefully ya, karena terakhir kan kita ngelihat data komisioner terakhir kan pertumbuhannya udah year on year udah cukup signifikan ya di bulan Januari terakhir ya, dari Pak Hasan Fauzi. Yeah. Artinya ekspektasi kita di pasar itu akan seperti apa terhadap, artinya gini, pada saat kita bicara di episode pertama soal strategic risk itu kan adalah apa yang kita impi-impikan. Nah sekarang barangnya udah ada nih. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau kita bicara mengenai aturannya di Indonesia ya, memang saat ini kripto kan cukup positif karena diatur di OJK ya. Tapi kalau kita bicara secara Bank Indonesia sendiri, Bank Indonesia itu punya beberapa PPI. Contohnya PPI 1840 lah, itu yang kemudian melarang kripto sebagai alat pembayaran dan sebagainya. Jadi kalau di Indonesia saya kira masih ada yang pro kontra ini. Nggak semua pro dengan perkembangan kripto sebagai aset atau kripto sebagai pembayaran. Harus ada diskusinya. Harusnya ada diskusinya, harusnya antar lembaga disinkronisasikan dan kemudian majunya bersama-sama. Pro dan kontra itu justru bagus. Kalau cuma ada kontra kan justru itu masalah. Betul, ya pro dan kontra bagus ya. Tapi kalau memang masalahnya yang satu kan kita cukup tahu lah bahwa Bank Indonesia itu adalah salah satu yang punya kewenangan sangat besar di Indonesia. Jadi kalau kita bicara mengenai kita ingin membuat Bitcoin sebagai reserve, kalau di mana ada PPI yang masih mengganjal, itu akan susah itu buat jalan. Perannya asosiasi dan perannya apa yang mencoba melobi pemerintah bagaimana di sini, Oscar? Saya kira kalau kita bicara soal asosiasi, saat ini asosiasi masih sibuk masalah peralihan dari BAPEPTI ke OJK, ya. Tapi saya harap asosiasi nanti pada akhirnya juga membantu industri supaya bisa melanjutkan perjuangan ini nggak cuma seputar exchange lagi, tapi kita bicara skala yang lebih besar. Ya kan sudah stuck nih di Indonesia nih dari tahun 2017 sampai sekarang cuma bicara tentang pengaturan crypto exchange. Iya. Itu kan sesuatu yang nggak jalan di tempat. Kayak nggak kreatif ceritanya. Iya. Gitu. Negara lain sudah bicara kemana-mana, kita masih bicara ngatur gimana crypto exchange, pengaturannya gimana, aturannya gimana. Ya kayak masih kita yang dari awalnya kita yang paling maju di Asia Tenggara, pengaturannya paling maju di Asia Tenggara, sekarang kita ini yang paling tertinggal di Asia Tenggara. Karena negara-negara lain di Asia Tenggara sudah mulai mengatur hal-hal yang berbeda, nggak cuma crypto exchange. Awalnya kita tuh cepat ya? Awalnya kita lumayan cepat. Awalnya cepat, cuma kita lari tempatnya cukup lama. Ya mungkin balik lagi ya, karena ada ketidaksepahaman antara kripto sebagai aset dan kripto sebagai transaksi gitu ya. Nah, mungkin menyambung dari pernyataan dari Mas Oscar ya, kita kembali lagi ke Mas Tim gitu ya. Demand-nya gimana Mas? Maksudnya artinya kan kita bicara berarti investor yang ada sekarang di Indonesia itu kan pakai kacamata komoditas gitu ya. Tapi apakah itu menjadi hal yang memperberat perkembangan minat investor gitu? Saya rasa minatnya sangat luar biasa besar ya. Jadi seperti Indodax di sini dan banyak exchange lain itu mendorong adopsi yang luar biasa besar. Sekarang kalau kita lihat exchange lokal saja yang dipakai di Indonesia mungkin angkanya sekitar 30 juta lebih Mas dari penduduk Indonesia. Ini tidak termasuk ini dari pengetahuan saya pribadi yang memakai exchange di luar negeri itu banyak sekali juga. Yeah. Mungkin sekitar tambahan 10 sampai 15 juta lagi. Total mungkin sekitar 45 juta warga negara Indonesia sudah mengadopsi teknologi kripto ini. Jadi saya rasa agak sayang ya kalau misalnya kita secara regulasi itu masih lari di tempat seperti Pak Oscar tadi bilang. Kita bisa berkaca ke negara-negara yang lain seperti contoh Vietnam, Thailand yang sekarang regulasinya sangat maju terkait cryptocurrency sendiri. Jadi kalau kita masih cuman berkecimpung di exchange ini sebagaimana, menurut saya ini masalah yang sudah diselesaikan sama negara-negara besar seperti Amerika, seperti Dubai. Mereka sudah cepat gitu untuk bikin regulasinya. Oke, exchange adalah aturannya seperti ini, pajaknya seperti ini. Dan menurut saya banyak bisa contoh di-copy. kasus yang kita bisa banyak sekali lihat, dan kalau iya. memang mau ada customize ya silakan untuk didiskusikan. Tapi kondisinya adalah seakan-akan belum ada ke arah sana gitu.
Iya, dan kalau kita lihat Indonesia kan juga memiliki bursa sendiri. Ini yang pertama ada di dunia ini, dan kalau berkaca dari segi dunia sendiri belum ada yang berhasil bikin bursa kripto yang tersentralisasi. Karena kan ini trading sekitar 24 jam juga, dan ini nggak pernah dilakukan oleh orang-orang di luar negeri. Jadi menurut saya ada sedikit perbedaan antara regulasi yang terjadi sekarang praktikal di sini dengan yang sudah jalan di luar negeri. Menurut saya kita harus berkaca kepada negara-negara yang lebih maju supaya regulasi kita seperti Pak Oscar bilang bisa move on dari yang cuma exchange doang nih. Yuk kita ngurusin strategic reserve atau yang lebih berguna ke depannya. Kalau saya ngelihatnya memang menarik ya, kalau misalnya strukturnya Indonesia kan memang berbeda ya. Ada OJK, ada BI, dan memang strukturnya untuk OJK yang sekarang fokusnya adalah dari exchange, dari crypto exchange, dan kalau untuk dari BI ini yang sebenarnya yang hubungannya justru sama dengan yang kemarin waktu Scott Bessent, Treasury Secretary-nya US waktu itu bilang, ini nggak menutup kemungkinan bahwa yang stablecoin itu bisa diinkorporasikan sebagai reserve currency. Nah begitu udah mau berbicara seperti itu, udah nggak ngomongin ranah OJK lagi kalau di Indonesia. Tapi ini di Amerika, jadi masih di ranahnya dia gitu. Jadi ini saya tertarik sih sebenarnya untuk tanggapan teman-teman mengenai hal ini. Di Indonesia structurally apa yang harus diubah ya? Makanya kalau kita bicara sebagai strategic reserve, itu kita bicara bukan dari sudut pandang OJK, tapi kita harusnya bicara mengenai instansinya di Bank Indonesia. Makanya tadi saya bilang, selama masih ada PP yang mengganjal, saya kira nggak semua divisi di Bank Indonesia itu akan pro gitu. Yang ditakutkan semua akan kontra tuh. Jadi kita lihat aja gimana. Tapi bukannya saya gimana ya, tapi terus terang waktu kita pertama kali ketemu Bank Indonesia di tahun 2015 silam, justru menurut saya Bank Indonesia adalah salah satu instansi yang paling pro tentang kripto. Karena pada saat itu mereka mereka punya kekuatan untuk melarang kita beroperasi, tapi mereka nggak melarang. Justru mereka membuat pagar-pagarnya apa sih yang boleh kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan. Nah tapi sekarang sudah lama nih BI nggak mengeluarkan sikap tentang kripto. Mungkin ini saatnya Bank Indonesia nggak lama lagi mengeluarkan sikap tentang kripto supaya Indonesia bisa maju ke depan gitu. Ada dorongan eksternal soalnya sekarang kan ya. Maksudnya ini dorongan politik yang sebelumnya belum pernah ada. Betul. Kita push ini kok dari dulu. Betul. Nah kita bisa lihat lah di eksternal dari sisi bank sentral semua sudah mulai support nih. Harapannya di Indonesia, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo Gibran, di mana kita bisa melihat dari awal mereka banyak mengkampanyekan masalah kripto kan. Nah kita harapannya di era sekarang ini bank sentral dan kementerian OJK semua bisa bergandengan tangan sama-sama kita majukan nih industri ini supaya bermanfaat buat memajukan devisa Indonesia juga. Ya mudah-mudahan ya. Pasti. Menurut Timothy gimana? Menurut saya juga, saya setuju dengan Pak Oscar, di mana kalau misalnya semua para stakeholder dan regulator ini bersatu untuk yuk kita sama-sama mikir untuk majuin kripto di Indonesia, itu pasti perkembangannya luar biasa. Jadi dan saya merasa ya banyak sekali ya masyarakat Indonesia yang akan merasa terbantu dengan itu, karena 40 juta rakyat itu tidak sedikit. 45 juta ya seperempatnya. Seperempat, iya. Wow. Dan kalau kita lihat dari US, kenapa Trump akhirnya bikin budget neutral? Itu kan sebenarnya political capital yang dia pakai untuk jadi presiden. Betul. Kripto itu di US adalah political capital. Kalau orang bilang dia anti kripto, say bye-bye. Iya. Udah susah untuk seperti itu. Satu partai libertarian semuanya pro kripto. Dan menurut saya Indonesia juga akan sama. 2029. Iya, itu yang pertama dia lakukan, salah satunya dia dalam 2 hari bebaskan. pertama langsung dibebaskan. Saya sebenarnya untuk Russ Albert, tapi itu rada ironis. Ya. Karena kan Silk Road Bitcoinnya dijadiin bagian dari 200.000 Bitcoin itu kan sebenarnya, nggak dibalikin ke Russell. Tapi kan nggak tahu. Ross kan seperti kita tahu, Ross adalah OG Bitcoin yang sangat pandai lah. Jadi saya menurut saya Bitcoinnya nggak cuma 200.000 yang Ross punya, menurut saya. Karena Ross itu sangat terkenal ketika dia masih di dalam penjara. Dia suka bikin technical analisis terhadap Bitcoin. Jadi dia minta teman-teman yang di luar printin ke dia kertas, terus dia gambar tuh. Dia pernah bikin yang soal apa sih social media, decentralized social media tuh, yang satu ditulis di kertas semuanya. 2018 dia tulis waktu itu. Dia pernah bikin Elliott Wave-nya juga buat Bitcoin segala macam. Jadi nggak mungkin orang yang tidak punya barang melakukan hal-hal itu. Benar. Ada sesuatu yang dia pegang pasti. Ada sesuatu yang dia pegang. Di luar dari 200.000 itu. Oke, nah ini sebenarnya dari tadi kita bicara soal SBR, right? Ya ini SBR yang kita tunggu-tunggu dan lain-lain. Tapi ini ada satu lagi nih yang stockpile namanya. Nyebutnya aja beda, stockpile. Nah, ini menurut teman-teman gimana nih dengan pilihan-pilihan token ini yang disebut at least? Ya, dia bilang digital assetnya di dalamnya selain Ethereum ya.
ada XRP, ada Solana. Menurut kalian gimana nih? Meskipun mungkin volatilitasnya udah sedikit melanda ya, kan itu kan di kabar di 2 minggu lalu, terus kemudian ekspektasinya tidak sesuai yang tadi juga Mas Tim juga bilang, akhirnya sekarang ya mencoba untuk mencari harga-harga baru. Saya honestly blockchain-nya dari teknologi, jadi mungkin kalau dari trader kalian lebih jago gitu di sini gitu. Saya ada pendapat sendiri sih soalnya. Ya. Kalau kita bicara tadi menyambung ke Bro Timothy juga sih, karena kalau kita bicara Trump ya waktu dia terpilih kemarin, itu kan juga ada yang namanya bagian dari support dia waktu kampanye kan. Nah kita nggak bisa membantah bahwa 3 koin itu dari divisi manajemennya memang mensupport Trump pada saat itu. Political capital juga Political berarti? capital, ya. Jadi kita nggak, tapi di satu sisi kita memang juga nggak bisa membantah bahwa project XRP itu salah satu project tua di blockchain. Ya. Banyak hubungan sama CBDC, Betul. sama pemerintah dari beberapa negara Solana kan? juga. Iya, Solana juga. Kalau ada sih project yang cukup banyak melakukan edukasi ya kepada market. Oke, Ya, itu kita nggak bisa bantah lah. Gimana pun mereka adalah 3 koin besar. Tapi kalau ditanya saya pendapat saya pribadi, ya keputusan negara mereka ya. Buat apa kita pusingkan juga? Oke. Kalau Timothy? Kalau menurut saya XRP ADA dan yang lainnya itu bagian dari political capital yang dia berhutang kepada rakyat Amerika menurut saya. Oke. Jadi dia melakukan itu supaya my job is done ya tentang kripto ini. Saya bisa move on ke yang lain. Karena itu adalah sesuatu yang ditagihkan ke dia. Strategic reserve itu ditagih. Ross Ulbricht itu juga ditagih. Iya, Waktu pertama dia naik, yang diramein sama internet adalah bebasin Ross. Rossnya mana? Free Ross, yes. Jadi dia akan bebasin Ross Ulbricht dan dia melakukan strategic reserve. Makanya dia cari cara paling aman buat negaranya. Karena kalau dia pakai taxpayer money untuk beli Bitcoin dan Bitcoin turun, itu kan jadi serangan politik untuk dia. Jadi dia ciptakan budget neutral supaya dia ambil jalan tengah. Ada pandangan yang menarik sih di situ. Jadi kalau untuk budget neutral ya sebenarnya ini bisa dipakai dari tempat lain, misalnya emas. Misal investasi untuk ini bisa tetap dihitung budget neutral. Kalau misalnya dia menghilangkan investasi non kripto, dipindahkan ke Bitcoin juga sebenarnya. Nah, tapi memang gitu kalau kita lihat kan net-netnya bagaimana nih sekarang gitu kan. Kita ada beberapa hal di dalam pernyataan itu yang menurut saya memang harus dikonfirmasi gitu. Kata-kata budget neutral itu akhirnya jadi momok di mana-mana gitu kan. Tapi sebenarnya kalau buat saya ya, sekalipun itu menggunakan secretnya Bitcoin secret ya, itu adalah sesuatu yang positif. Minimal itu nggak dijual gitu. Minimal nggak dijual. Iya, minimal nggak dijual. Karena kemarin itu kan kalau yang terpilih presiden yang lain, itu mungkin sudah habis itu. Sudah menguncang pasar itu supply-nya. Ngurangin selling pressure, basically. A nation state selling pressure. Dan kalau aku lihat juga dari China dan dari yang lainnya juga udah mulai bicara mengenai ini kan. Ya. North Korea sih ceritanya beda lagi. Tapi mungkin akan lebih variatif lagi kalau memang dia akan menyerap baru ya. Tadi kan betul, pasti. Konteksnya kan gitu ya. Karena itu ekspektasinya pasar kan. Tapi ini menurut saya akan mirip seperti ETF Future 2021. Ini belum yang aslinya. 2 tahun, 3 tahun lagi mungkin ada negara lain. Mungkin bukan US. Mungkin tapi negara dengan penduduk yang besar menurut saya mungkin seperti Turki. Bisa adopsi strategic reserve dan menambahkan dari mereka punya APBN lah kasarannya. Jadinya kita sekarang jadi nungguin nation state ya. Kalau dulu waktu kita trading kita nggak ngelihat nation state sama sekali. Sekarang nation state kita lihat habis-habisan. Karena kita nggak bisa meremehkan kekuatan nation sih. Karena kekuatan nation itu jauh lebih kuat daripada kekuatan personal kan, apalagi kekuatan retail. Gitu. Atau DAO. Tadi udah ngomongin soal retail. Berarti konteks si strategic reserve dan US stockpile sendiri di market akan seperti apa? Kalau kita bicara mengenai retail ya, saya selalu memandang bahwa retail itu memang bisa menggerakkan market pada saat tertentu ya. Tapi kalau kita sudah bicara likuiditas Bitcoin sekarang, kita sudah bicara majority daripada Bitcoin sekarang, retail itu nggak akan bawa Bitcoin kemana-mana sih. Karena terlalu kecil kekuatannya. Nah makanya kalau kita bicara mengenai adanya stockpile, adanya ini, ya ini sesuatu yang positif lah. Ya. Dan kelebihan daripada nation kalau membeli, itu mereka membeli nggak menjual biasanya. Ya, jadi itu akan sangat berefek kepada harga long term-nya. Maka saya pendapat sama Bro Tim, saya setuju bahwa kita akan melihat mungkin pergerakan besarnya, jadi efeknya ke 3 tahun lagi itu akan sejalan sih, lumayan sejalan. Dan itu efeknya mungkin positifnya adalah kalau 3 tahun lagi baru ada efeknya, memang untuk presiden yang selanjutnya, karena nggak mungkin Trump lagi kan, bisa orang-orang yang memang di kubunya Trump. Saya nggak bilang Republikan, kubunya Trump, MAGA lah basically kan, gitu. Dan itu mungkin asal itu efeknya terlihat 3 tahun lagi, 4 tahun, 5 tahun lagi, presiden selanjutnya yang terpilih mungkin dari kubu yang sama, dengan filosofi yang sama. Tapi saya ada pertanyaan nih, ini sebenarnya mengganggu saya dari kemarin. Kalau misalnya nih, tahun 2028, 2029, AOC yang jadi presiden, misalnya nih gitu, atau Kamala Harris gitu, misalnya jadi presiden gitu.
bisa nggak dia jual itu Bitcoin? Dia ngelihat, ini Bitcoin nggak sesuai sama gua. Basically, ini udah sesuai dengan saya deh. Ini saya jual semuanya di 200.000 langsung dipakai buat USAID atau apa gitu misalnya gitu. Itu bahaya nggak sih justru? Ya, kalau kita bicara mengenai politis memang sesuatu yang susah ya. Kan kita, apalagi itu bukan sesuatu yang nggak bisa diubah. Ya kan, kita bisa melihat pilihan aja, negara kan, bukan pilihan kita. Sudah pilihan negara, kita nggak bisa komentar masalah itu. Apalagi itu bukan negara kita sendiri ya. Sudah susah kali kita Nanti bicara nggak boleh masalah tampik. itu. Kalau saya rasa sih, apakah akan dijual? Menurut saya tidak ya, karena Oke. menurut saya sama, kripto adalah political capital. Jadi kalau lawan anti kripto itu akan jadi bunuh diri secara politik. Oke. Untuk di Amerika apalagi, Amerika soalnya 45% ya. Pengguna kripto tuh 45%. Apalagi kalau udah 4 tahun lagi gitu kan. Apalagi 4 tahun lagi, dan itu adopsi akan pasarnya juga harus lebih mature ya. Betul. Kalau Trump masukin ke DeFi Vault dulu gitu sebelum dia turun gitu, bisa jual 4 tahun. Kayak terlalu kompleks sih DeFi Vault. Jangan. Terlalu kompleks. Tapi aku mau bawa soal ini ke DeFi juga sebenarnya. Karena Scott Bessent waktu itu sempat menyebut stablecoin. Tadi aku sempat bilang ya, stablecoin ya teman-teman, mungkin buat yang di rumah menonton, ini kripto tapi berbasis sebuah harga yang dipatokkan ke sebuah koin. Biasanya USD. So USDC, USDT, ada DAI juga. Dan ini dengan cara-cara macam-macam. Ada algoritmik, ada memang secara organisasional. Nah, karena sudah disebut nih gitu, Scott Bessent bilang Amerika Serikat akan memberikan perhatian besar pada pengembangan stablecoin untuk menjaga dominasi dolar. Tapi dengan bantuan stablecoin, nah itu DeFi dan itu basisnya DeFi gitu. Nah ini apakah akan ada efek kepada ekosistem DeFi dunia, Indonesia dan US? Kalau menurut saya sendiri, DeFi itu akan jadi cornerstone dari dunia ya. Karena kalau kita lihat berkaca di Silicon Valley, dari zaman 2025 ini, targetnya selama 5 tahun ke depan. Makanya David Sacks kan jadi ini kan. Targetnya cuma 2 di Silicon Valley sekarang. It's only crypto blockchain dan juga AI. Jadi ini 2 industri yang pasti akan digodok ke depannya. Jadi apakah DeFi itu akan menjadi sebuah teknologi yang revolusioner? Ya pasti, menurut saya. Kalau Pak Oscar? Pak Oscar? Tantangan DeFi menurut saya masih sama sih dari dulu sampai sekarang, yaitu penggunaan secara retailnya itu masih susah karena DeFi itu UI-nya kan nggak terlalu friendly. UI-nya ya. Saya tanya, nggak usah ngomong kita lah, kita ngomong aja. Saya nggak yakin kok semua lulusan IT di Indonesia itu bisa ngoperasin DeFi. Betul. Iya. Aku rasa itu gatekeeping juga tapi Pak. Iya, masih distance-nya masih agak jauh. Memang DeFi saya percaya bahwa DeFi itu akan sesuatu yang luar biasa ke depannya. Tapi selama masih belum banyak perubahan dari segi UI-nya, UX-nya, kayak masih challenge-nya masih besar. Bikin dong ini Lex. Tapi kita lihat aja, karena namanya teknologi itu terus berkembang. Kita lihat lah 5 tahun lalu, pakai Bitcoin nggak gampang kan? Masih ya, waktu kita pakai wallet Bitcoin, waktu itu kan susah banget. Ini sekarang susah banget. Tapi akhirnya simple juga, sekarang gampang. Saya percaya DeFi juga pada akhirnya akan mengarah ke sana. Saya ingat waktu itu diskusi di Reddit mengenai brain wallet terus sama di Bitcoin Talk. Dulu kita zamannya brain wallet kita suruh ngapalin. Iya. Paper wallet masih susah dulu ya. Iya, makanya. Saya percaya DeFi juga akan berkembang. Makin baik teknologi. Tapi selama teknologinya belum membaik, nanti adopsinya nggak akan ke sana. Oke. Mungkin kalau kita ke strategic reserve skala optimis gitu ya, kita bicara soal tadi kalau Bank Sentral Indonesianya udah mengadopsi apa yang kita harapkan seperti kita waktu itu bicara strategic reserve di episode sebelumnya, artinya pertumbuhan yang seperti apa yang bisa didapat, apakah dari sisi numbers investor atau kan mungkin dari institusi-institusi yang jauh lebih besar secara skala kapitalnya dapat bisa berkontribusi yang awalnya kayaknya belum ada hal yang cukup serius nih dari pemerintah dalam hal ini. Bagaimana? Kalau misalnya saya melihat sekarang dengan adanya US, sebelum US Strategic Reserve ada satu pemain besar yang akhirnya decide untuk masuk ke Bitcoin, yaitu Abu Dhabi punya SWF. Jadi SWF-nya Abu Dhabi itu baru recently masuk di IBIT-nya BlackRock. Saya rasa juga salah satu dorongan karena mereka tahu bahwa US tuh sudah menganggap ini sebagai aset nasional. Dan ini akan membuat banyak sekali nation states yang ikut. Jadi kalau kita ngomong secara flow dari capital, dan sekarang ini agak berbeda karena para miner Bitcoin sudah tidak beroperasi seperti zaman dulu. Mereka sudah sadar bahwa strategi yang lebih benar adalah gunakan mereka punya shareholder money untuk membeli Bitcoin, bukan membeli alat mining. Karena alat mining itu selalu degradasi kan. Jadi mereka udah menemukan strategi ini. Dan ini menurut saya yang nambangnya itu jadi pegangnya Bitcoin, jumlah yang ditambang jadi lebih sedikit,
dan yang beli negara? Jawabannya cuma satu, harganya akan tinggi sekali nanti ke depan. Kalau kita bicara mengenai di Indonesia, mungkin nanti kita nggak bicara tentang jangan-jangan sebelum Bank Indonesia membeli untuk devisa, mungkin Danantara juga akan Itu kesana. Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund itu Danantara. Itu lebih Tadi kan udah contohin pakai Abu Dhabi. Contoh yang bagus, contoh yang bagus. Artinya Jadi sebenarnya nggak itu usah nunggu pancingan reserve. untuk kita ngomong. Betul. Artinya mungkin di Kita sini kita lihat. nggak ada. Urutannya berarti Danantara mendapatkan performance yang bagus dari Bitcoin, kemudian itu menjadi reserve Betul. mungkin ke Apalagi sekarang dengan depannya. adanya Danantara itu punya fleksibilitas yang jauh lebih mudah daripada Bank Indonesia yang di side. Gitu. Iya. Dan approach kita, coba ini sebenarnya ini ada hubungannya nih satu ya. Ini hal yang waktu itu saya juga masuk ke dalam papernya untuk yang proyek digital rupiahnya Proyek Garuda. Bank Indonesia. Iya, proyek Garuda ya. Nah ini kalau pertanyaan saya nih gitu, ini kan beda caranya dengan Trump mengimplementasikan. Trump sudah pasti tidak akan ada CBDC, right? Sedangkan di sini CBDC gitu kemungkinan masih kemungkinan kayaknya ya. Karena Proyek Garuda itu kan ada sebelum Trump men-stop CBDC. That's true. Tapi kan udah kayak menunjukkan bahwa ini sinyalnya udah menganggap bahwa ini CBDC adalah the next way forward dan lain-lain. Apakah ini ada bagaimana ya? Ini masih bisa kompatibel nggak pertanyaanku antara CBDC tersebut yang sangat centralized dengan kripto, dengan Bitcoin? Saya kira kalau kita bicara mengenai Proyek Garuda itu kan nggak benar-benar proyek pure kripto ya. Kalau kita bicara Proyek Garuda itu ada dua arah tuh. Ada yang penggunaannya untuk B2B, ada yang penggunaannya untuk B2C. Dan di mana ledgernya itu nggak semua di-ledgerkan kan. Jadi itu cuma untuk kripto cuma jadi seperti perpanjangan daripada rupiah digital. Kalau kita lihat daripada white papernya di Proyek Garuda. Ya, kayak sebenarnya jadi yang satu buat wholesale, yang satu lagi buat retail. Betul. Ya, jadi kita nggak bisa bilang bahwa Proyek Garuda itu adalah stablecoin rupiah, itu nggak juga sih. Nggak bisa, tapi kalau ya sebagai teknologi dipakai gitu kan. ya mempergunakan teknologinya itu yang penting. Ya kepercayaannya kan, kita bicara soal blockchain, kita bicara soal kripto pasti hubungannya dengan itu. Ya. Nah ini yang satu hal sebenarnya yang saya ada kepikiran nih. Selama ini kita kalau bilang kita tidak percaya dengan fiat, itu ya nggak semuanya nggak semua yang ada di sini bilang nggak percaya dengan fiat. Cuma ada orang yang bilang bahwa saya nggak percaya, saya pakai kripto karena saya tidak percaya dengan fiat, karena fiat itu dikontrol dan supply-nya dikontrol oleh negara. Itu libertarian banget ya. Nah, itu libertarian banget, memang ya. Oke, nah aku cuma kepikiran gitu. Ini sekarang, apakah ini untuk libertarian menjadi ancaman? Karena akhirnya kepemilikannya nation state jadi lebih besar dari jauh. Ya, tadi kita udah bilang jauh lebih besar daripada kepemilikannya retail gitu, basically gitu. Apakah masih decentralized dengan cara seperti itu gitu? Jadi sebenarnya salah satu yang diungkapkan oleh Michael Saylor juga, dia bilang bahwa negara pertama yang cetak fiat, kan dia bilang bahwa fiat itu bisa dicetak kan? Ya. Negara pertama yang cetak fiat untuk beli Bitcoin akan menang lomba ini. Ya dia bilang gitu. Karena dia tinggal cetak terus beli. Ya. Jadi menurut saya ini sedikit unik. Itu view yang sangat libertarian ya, di mana ada yang tidak percaya fiat, ada yang percaya fiat. Tapi saya akan ambil posisi di tengah. Menurut saya sesuatu nggak harus hidup buat yang lainnya harus mati. Jadi fiat dan Bitcoin bisa hidup berbarengan. Karena gini contoh, apakah saya pengen Bitcoin untuk jadi semua alat payment? Nggak juga gitu. Ngapain saya harus beli kopi pakai Bitcoin ya? Saya jual Bitcoin saya ke rupiah, terus saya beli kopi gitu kan. Jadi menurut saya pasti stablecoin kedepannya akan ada kegunaan sendiri. Dan kalau kita ngelihat contohnya, project kayak Paulo yang bikin USDT, dia bikin project di mana di Afrika itu mau dibikin kayak kios, pakai solar panel, dan orang bisa bayar pakai USDT untuk dapat listriknya. Itu kan agak susah kalau di pricing dengan aset seperti Ethereum atau Bitcoin, yang sangat volatility tinggi. Jadi akan ada use case-nya di sana untuk stablecoin. Tapi untuk project Garuda, saya juga baca white paper-nya, menurut saya it's just another digital rupiah ya. It's not CBDC. Jadi kalau orang yang beneran mengerti baca itu, tahu itu bukan CBDC. Berarti di Bank Sentral sendiri juga mungkin belum ada kiblat ke arah CBDC. Ini baru hanya sebatas digital rupiah. Just another digital rupiah kalau dari Karena saya lihat. kripto ini cepat dipakai untuk perpanjangan aja. Dan kalau kita bicara tadi, contoh paling gampangnya lah, kalau kita sudah bicara emas sebagai reserve ya, emas kan tetap ada kan, biarpun kita pakai rupiah as fiat. Ya. Seperti itulah, jadi Bitcoin dan fiat itu bukan saling menggantikan, tapi lebih sebagai pelengkap. Kita juga waktu itu sempat bicara mengenai asteroid mining ya, waktu episode yang sebelumnya. Kalau misalnya nanti udah ada asteroid mining, supply shock-nya kepada gold, tapi tidak terhadap Bitcoin. Jadi hedging-nya pakailah Bitcoin misalnya gitu, seperti itu. Interesting.
Nah, aku sebenarnya ada satu lagi yang mau dibahas nih. Jadi ini berhubungan dengan 2 executive order yang kemarin. Juga dinyatakan bahwa bank di US boleh melakukan aktivitas kripto. Ini masih di-finalize, tapi sudah diumumkan. Ada beberapa detail yang dipertanyakan. Apakah boleh staking misalnya, kayak gitu-gitu, tapi masih belum diomongin gitu. Menurut kalian bagaimana dan apakah ada kemungkinan di Indonesia sama juga nih? Nah, kalau kita sudah bicara itu, makanya PBI-nya harus diubah itu. Gimana Pak? Ini silakan Pak. Karena ada salah satu PBI yang melarang untuk perbankan mengadopsi kripto gitu di Indonesia. Tapi apabila surat edaran BI-nya sudah dicabut, kemudian PBI-nya sudah diubah, jadi possible. Karena kita memang kewenangan Bank Indonesia dan kewenangan OJK itu kadang agak tumpang tindih kan dalam beberapa hal, khususnya dalam hal produk-produk perbankan. Makanya harapan saya sih kalau memang aturan di US itu sudah keluar, di Indonesia bisa menyesuaikan. Jadi acuan ya? Jadi acuan. Kan gimana pun kita harus mengakui bahwa Indonesia itu bukan negara sebesar US gitu kan. Jadi kita dalam membuat policy maker kita dalam membuat aturan, dia akan melihat negara-negara yang lebih mature. Nah, kalau negara lebih mature seperti US, gimana pun kita harus mengakui bahwa keuangan kita itu mengarah ke US. Sistem keuangan kita itu mengarah ke US. Kalau US sudah mulai mengarah ke sana, otomatis Indonesia akan mengikuti. Ada dialog nggak dari Indodax? Satu dari Akademi Kripto gitu, dari kalian ke ke pemerintah untuk ini gitu, misalnya gitu. Kan asosiasi lagi sibuk. Kita sempat beberapa kali diundang, untuk memberikan edukasi, lain sebagainya. Hubungan kita dengan Bank Indonesia juga cukup baik, dengan OJK cukup baik. Tapi untuk pembicaraan mengarah ke arah sana, sepertinya masih belum sih. Karena masih di Indonesia, seperti yang saya bilang, kita masih sibuk mengenai aturan tentang crypto exchange. Kembali ke situ lagi ya. Iya, pasti kalau dari kacamata saya juga sama. Kayaknya terlalu lama ya kita mikir aturan tentang hanya crypto exchange dan berubah-berubah lagi ya. Jadi kenapa lari di tempat? Karena menurut saya aturannya pun berubah-berubah. Cara bermainnya berubah. Dari dulu clearingnya dipegang bursa. Jadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi, tapi hanya seputar para pedagang fisik aset kripto saja untuk sekarang. Kayaknya tapi positif ya. Ada Trump ini, at least ada contoh Positif gitu dong. untuk Trump diskusi. positif banget buat kripto. Oh, dari pernyataan dari Make America Great Again. Mas Oscar tadi ya, kesannya ya emang kiblatnya aja udah berubah arah gitu ya, masa Indonesianya enggak gitu. Betul. Iya. Oke, jadi mungkin kalau misalnya kita masih ada 15 menit lagi sih sebenarnya. Kita mungkin diskusinya sekarang lebih meluas gitu. Tadi kita bicara soal di Indonesia DeFi, kita bicara soal kita bicara DeFi di Amerika, tapi sebenarnya aku mau bawa di Indonesianya sendiri gitu. Tentunya DeFi tadi banyak potensi. Kalau menurut Timothy. Di Indonesia bagaimana nih kalau misalnya orang mau masuk ke DeFi, ingin investasi di DeFi dan lain-lain gitu. Apa sih DeFi ini? Boleh dijelaskan ke teman-teman ini? Jadi decentralized finance tuh simpelnya begini. Teman-teman kalau misalnya sekarang, saya setuju banget sebenarnya dengan Pak Oscar tadi bilang. Problem dari DeFi ini yang selalu saya bilang, Web3 ini kan agak elitis ya. Kita anak-anak Web3, kita tuh mau bikin semuanya serba kompleks. Tapi kalau misalnya kita gatekeeping, kalau kita mau onboard user yang lebih banyak, saya rasa ada alangkah baiknya ada perpaduan antara Web2 dan Web3. Jadi kalau kita lihat interface yang sekarang terjadi di Web2, itu kan nggak sekompleks yang kita di Web3. DeFi ini, misalnya segala yes. macamnya. Jadi kalau misalnya DeFi ini kita lihat kan sebenarnya gambaran simpelnya adalah orang yang main DeFi adalah orang yang mau nyari duit lebih, basically. Orang-orang kayak kita yang nyari dari dulu. Dari yang orang-orang seperti Pak Oscar yang pernah main Ethereum, itu kan semua kita, we wanna make more money kan. Dan kita mau pakai DeFi ini, kita mau pakai DAO. Cuman ini belum accessible menurut saya, sayangnya. Apalagi untuk masyarakat Indonesia ya, sorry itu saya. Jadi pasti kita akan ketemu banyak friction sampai ada solusi DeFi itu user bisa dipakai. User interface ya berarti yang paling utama isunya. Iya, kenapa tidak bisa dibikin sesuatu yang mirip seperti Web2 dan diaplikasikan? Saya contoh sederhana ya. Kita ngomongin soal DEX saja. DEX saja itu jarang sekali orang Indonesia yang pakai. Kan ada perkembangan baru-baru ini yang DeFi pakai AI. Iya. Yang ini ada daripada lu ngurus sendiri mendingan chatbot aja yang ngurusin gitu. Itu menurutmu menarik atau konyol? Untuk sekarang belum applicable ya. Saya bilang barrier to entry-nya masih too high. Jadi orang-orang kripto ini punya fantasi yang menurut saya harus disesuaikan dengan ekspektasi realita. Sampai kita bisa dapat interface yang at least bisa dipakai sama misalnya orang tua kita sendiri,
atau misalnya tetangga-tetangga kita, ini adopsinya nggak akan terlalu jauh kemana-mana. Makanya saya bilang, orang kan banyak bilang, oh kripto tuh harus libertarian, harus DEX dan segala macam. Menurut saya ada role-nya juga punya centralization seperti Indodax gitu. Karena nggak semua orang bisa pakai hal-hal seperti itu. Nggak semua orang mau swap coin-nya di Uniswap. Kenapa? Karena ketika itu terjadi, banyak yang kehilangan uang akhirnya. Karena nggak paham. Dan mereka salah kontak satu aja salah. Oke, kontraknya salah, slippage. Terus mereka bingung, udah nggak bisa, kan blockchain, nggak bisa diganti. Mereka mau minta siapa untuk ganti. Jadi menurut saya masih terlalu banyak lah. Tapi ada peningkatan kan, Oscar, dari UI yang zaman dulu ke yang zaman sekarang. Ada Kan banyak dari MetaMask aja bisa swap sekarang. Tapi kalau kita bicara makanya di sini perannya regulasi sih. Kalau kita bicara apalagi kita mau mengombinasikan Web 2 dengan Web 3 tadi disampaikan sama Bro Tim ya. Ini perannya regulasi di Indonesia jangan terlalu rigid, jangan terlalu ketat. Karena kalau terlalu ketat, kadang-kadang industri itu mau mencoba mengkombinasikan nggak bisa karena terhalang regulasi yang ada. Ada contoh nggak? Ya misalnya exchange sama Web3 wallet aja pasti kan tabrakan. Betul. Jadi kita regulasi itu sesuatu yang bisa mendorong dan bisa mengerem. Kan perannya di situ. Nah, harapannya regulasi di Indonesia kalau nggak tahu rigid, industrinya bisa ikut berkembang. Poinnya adalah bagaimana membuat Indonesia melalui kripto, melalui blockchain kita bisa maju gitu. Kalau dibandingkan sama Amerika kan tentunya jauh ya. Dia di sana udah ada macam-macam lah, Coinbase dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau misalnya di negara-negara tetangga kita kayak Singapura, Malaysia gitu, itu seperti apa? Apakah lebih ada yang bisa dicontoh juga gitu? Mungkin saya nggak bilang lebih bagus deh, tapi bisa dicontoh. Mungkin negara Thailand ya. Negara Thailand itu negara yang regulasinya bisa dikatakan ketat secara anti money laundering dan sebagainya. Tapi Thailand itu punya pengaturan tentang industri yang cukup rileks. Dalam arti diperbolehkan ini. Tapi pengawasannya tetap ada. Nah, itu suatu hal yang cukup menarik. Ya, kalau kita bicara negara Vietnam, mungkin Vietnam agak beda condongnya karena mereka lebih ke arah mereka negara komunis ya, bukan ke arah liberal. Tapi kalau Thailand kan sesuatu yang sebenarnya corongnya sama nih, sama-sama ke US. Ya. Vietnam tuh menarik karena sebenarnya banyak banget developer dari sana juga kan. Ya. Dan emang Vietnam negara yang bisa dibilang SDM-nya cukup maju ya. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai DeFi yang kompleks tadi banget itu, Vietnam lebih mungkin adaptnya lebih cepat ya. Lebih cepat gitu loh. Kalau menurut saya regulasi itu kan berbagai macam. Kita nggak bisa expect Indonesia bakal semaju Singapura kalau misalnya dari financial regulation. Kenapa? Contohnya di Indonesia aturan seperti family office aja nggak ada. Jadi orang yang punya kripto nih misalnya. Kita mau onboard Konglo lah di sini. Pertanyaan mereka pertama, ini belinya di mana? Gimana belinya? Kan seperti Pak Oscar pasti sering banget dapat request misalnya dari konglomerat. Ini gimana cara belinya? Saya nyimpen di mana? Saya nggak mau nyimpen di paper wallet gitu loh. Ini uangnya besar. Payung hukumnya apa? Sedangkan kalau di Singapura itu bisa datang bikin variable capital company, ya kan? Minta private banknya rapiin semua, beres. Beli BlackRock punya IBIT. Di sini nggak ada. ETF-nya nggak ada, nggak bisa beli. Struktur payung hukumnya tidak ada. Jadi semuanya jadi abu-abu kan di sini. Artinya masih banyak tantangan yang harus dilakukan dari sisi regulasi ya. Kita belum bicara soal inovasi dari masing-masing market. Kita nggak usah ngomong inovasi kriptonya aja deh. Dari secara regulasi industri finansial. Karena kan saya juga di industri finansial cukup lama ya. Saya lihat akhirnya ini jadi untuk masyarakat Indonesia yang mau berkembang lebih sulit. Kayak di Amerika, mau bikin hedge fund kripto tinggal bikin LLC beres jadi. Di Singapura tinggal bikin VCC beres. Di sini tidak bisa. Orang-orang pada bikin startup di luar jadinya. Dan orang kan jadi bikin holding startupnya pasti di Singapura. Karena payung hukumnya belum jelas. Kalau negara ini mau maju, hukumnya harus benar dulu menurut saya. Sekali lagi pertanyaan yang sama, ada peningkatan nggak sama beberapa tahun ini gitu? Regulasi ada peningkatan nggak? Peningkatan dong, jelas. Dengan kita lihat aja sekarang kripto mulai diatur di OJK kan. Itu artinya kripto mulai diatur sebagai salah satu produk keuangan. Bukan hanya sebagai aset. Betul, bukan cuma sebagai aset. Komoditas. Ya. Tapi ini kita kan belum lihat bagaimana pengaturan detailnya lagi. Kita lihat aja lah, kripto sampai per hari ini itu masih dikenakan PPN loh. Padahal kalau kita bicara produk keuangan yang benar itu nggak dikenakan PPN. Itu artinya contohnya regulasi PMK 68-nya harus diubah. Nah, PMK 68 masih belum diubah nih. Nah, karena mungkin pemerintah masih perlu waktu. Ya, kita lihat aja gimana. Harapannya kripto diatur sebagai keuangan dan benar-benar diterapkan sebagai keuangan gitu, jangan setengah-setengah gitu. Ya, karena produk keuangan yang kena PPN itu memang kalau kita berkaca ke semua negara di dunia itu memang agak unik ya, kita bisa sebutnya agak unik. Iya, nggak ada gitu. Sebenarnya nggak ada karena jadi double juga nggak sih? Satu double karena kan berarti transaksinya dikenakan pada pembelian dan penjualan. Ini sangat memberatkan pasti bagi investor retail. Jadi karena saya cukup tahu ini basis investor retail yang besar, mereka karena akhirnya ujung-ujung capital flight keluar. Kenapa? Karena mereka tidak mau kena biaya double, kena naik turun itu. Kan itu besar sekali.
0,5 loh berarti kenanya nanti. Betul. Untuk orang yang scalping hampir nggak mungkin. Tidak impossible. Ngejar 0,5 nggak bisa. Dan ini kan merugikan volume exchanger lokal sebenarnya kalau kita ngomong. Kalau kayak gitu sebenarnya ya dengan tindak OJK ini ya justru yang sebenarnya yang ini justru bagus gitu sebenarnya kan. Ini justru bagus, arahnya berarti bukan ke arah PPN gitu, tapi sebagai aset finansial berarti kan Mas. Ya. Harusnya kalau dengan diatur di OJK kan kedepannya perbankan lebih gampang nih masuknya juga. Ya, tapi jadi sebenarnya kita bisa bilang bahwa Indonesia sebenarnya arahnya sudah benar. Memang sudah tadi benar. Ya masih ada agak terlambat tapi sudah benar. Sudah benar. Ya kita arahnya sudah memperjelas ini semua. Nanti mungkin akhirnya Bitcoin juga bisa jadi reserve di Indonesia. Semoga ya. Semoga ya, mudah-mudahan aja bisa aja. Oke, jadi dari saya sebenarnya saya akan masuk langsung ke penutupan. Jadi ini dari saya ya, pendapat saya sendiri gitu. Strategic Bitcoin Reserve oleh Trump ini harusnya jadi peluang bagi Indonesia untuk tidak tertinggal. Jadi untuk teman-teman yang menjadi aktif di dunia kripto, yang push untuk kripto sekarang dari bertahun-tahun, dari sebelum legalitas sampai menjadi legalitas gitu. Kita sekarang sudah mendapatkan istilahnya dorongan dari Trump. Indonesia juga sudah mulai harus serius mempertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan serupa dengan mengeksplorasi penggunaan Bitcoin sebagai cadangan nasional. Nah, penerapan digital rupiah itu yang tadi ya, itu justru bakal menarik untuk ini karena itu bukan CBDC dalam CBDC komplit yang Trump tidak terlalu suka, tapi merupakan digital rupiah yang bisa tetap mempergunakan basis Bitcoin sebagai asetnya. Nah, dari saya sepertinya saya penuh dengan harapan diskusi ini. Lucu sekali, terakhir kali kita diskusi sudah banyak ramalan yang sudah menjadi kenyataan. Strategic Bitcoin Reserve dan yang lainnya, yang aset stockpile juga. Dari saya, mungkin saya berharap bahwa Indonesia akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi mengadopsi kripto, mengadopsi Bitcoin, mengadopsi blockchain secara keseluruhan. Dan saya berterima kasih, undur diri. Nama saya Pandu Saswardoyo. Ini adalah Bloomberg Technos Podcast, Technozone.